Oke, masuk ke bagian ideate. Jadi, pada tahapan ini kita perlu memikirkan berbagai macam solusi dari masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya. Tentunya solusi tidak hanya satu, tapi ada banyak. Jadi kita memikirkan tiga solusi. Pertama itu ada alat deteksi bungkuk menggunakan computer vision plus AI. Jadi ini menggunakan kamera yang diletakkan di samping pengguna, di mana dengan menggunakan computer vision plus AI, dia akan menganalisis footage dari videonya, apakah kita sedang membungkuk atau tidak. Tapi masalahnya di sini adalah dia sulit di software dan algoritma, walaupun mudah di hardware. Lalu solusi selanjutnya adalah menggunakan sensor di kursi. Jadi alih-alih membuat alat yang terpisah, kita bisa taruh saja sensornya di kursi. Cuman masalahnya di sini adalah dia tidak portable dan bisa jadi membutuhkan banyak sensor. Maka ada juga solusi yang terakhir, yaitu alat deteksi bungkuk menggunakan wearable vest. Dia itu cara kita menggunakannya adalah kita hanya menggunakan vestnya saja, sensornya akan terletak di bagian punggung, dan menggunakannya adalah kita cukup menyalakan alatnya saja. Maka ide yang kita pilih adalah alat deteksi bungkuk menggunakan wearable vest. Bisa dilihat juga sketsa dari produk awal kami itu di sebelah kanan sini. Baik, berdasarkan sketsa yang diperlihatkan sebelumnya, berikut merupakan arsitektur perangkat keras atau komponen yang kami gunakan. Di mana yang pertama yaitu microcontroller ESP32 sebagai pusat pemrosesan data. Lalu untuk mendeteksi orientasi tubuh, kami menggunakan sensor MPU6050, akselerometer dan gyroscope untuk membaca kemiringan sudut secara real time. Kemudian peringatan fisik berupa getaran dan audio dihasilkan oleh vibration motor dan passive buzzer. Lalu menggunakan push button, breadboard, kabel jumper, dan untuk memberi tenaga kami menggunakan baterai smartphone rechargeable. Lalu berikut merupakan blok diagram atau alur logika dari sistem ini. Yang pertama yaitu kita melakukan inisialisasi. ESP32 mengaktifkan sensor, wifi, server blink, dan membagi komputasi pada task core 0. Lalu untuk MPU6050 akan membaca sumbu mekanis dan mengonversinya menjadi derajat kemiringan. Lalu untuk tombol pada GPIO 14 diprogram multifungsi. Yang pertama yaitu tahan 3 detik untuk kalibrasi bass pitch, kemudian menekan 1 kali untuk mute, 2 kali untuk ganti mode aktuator, dan berikut ini bonusnya. Lalu masuk ke bagian evaluasi dan transmisi. Jadi jika deviasi pitch lebih dari 13 derajat atau roll lebih dari 18 derajat, aktuator itu langsung akan aktif menegur pengguna. Bersama dengan itu, data performa akan dikirim juga secara paralel ke Google Sheets via Core Zero dan ke aplikasi Blink secara real time tanpa menginterupsi sistem deteksi utama. Selanjutnya adalah bagian fitur. Jadi secara garis besar, Smart Face Posture Trainer kami punya 3 fitur, yaitu yang pertama buzzer mode, yang kedua vibrator mode, yang ketiga crowd logging. Nah, crowd logging ini yaitu data dari kemiringan punggung si pengguna akan dikirim ke Google Sheets. Nah, buzzer dan vibrator mode ini akan diatur melalui push button. Jadi kami memanfaatkan logika multi-klik di push button tersebut, yang jika diklik sekali, yaitu adalah temporary pause atau temporary mute. Jadi ketika satu sesi, dia tidak akan berbunyi ataupun bergetar, si buzzer dan vibratornya. Lalu ketika diklik 2 kali secara cepat, maka dia akan berganti mode, berganti antara buzzer dan juga vibrator. Nah, yang terakhir adalah ketika pengguna menahan tombol selama 3 detik, yaitu melakukan kalibrasi, di mana hal tersebut akan mereset titik awal, yaitu ketika badan masih tegak. Baik, sekarang mari kita mulai ke dalam bagian pengujian atau testing. Dan kita akan mulai dengan membahas alur logika dari program utama kami. Perangkat ini beroperasi secara real time dengan membaca data akselerasi sumbu X, Y, dan Z dari sensor MPU 6050 secara terus-menerus. Dari data mentah tersebut, sistem dapat langsung mengkalkulasikan derajat kemiringan punggung, yaitu lewat pitch dan roll menggunakan fungsi matematika ATAN2. Nah, keunggulan dari program kami adalah bahwa proses pemindaian input tombol atau push button yang berjalan secara paralel. Kami memastikan tidak ada penggunaan dari instruksi delay statis yang dapat menahan pembacaan sensor. Setelah kalkulasi selesai, sistem langsung mengevaluasikan threshold, dan apabila derajat kemiringannya melewati batas toleransi, microcontroller akan langsung mengirimkan sinyal untuk menyalakan aktuator tanpa lag.
Untuk dapat memastikan bahwa antarmuka alat kami nyaman dan juga bebas dari error, kami menerapkan 3 lapis validasi waktu berbasis millisecond. Yang pertama adalah debounce delay 50 millisecond, di mana kami menanamkan filter matematis ini yang sebesar 50 millisecond untuk dapat memblokir sinyal pantulan atau klik ganda yang tak sengaja pada push button. Yang kedua adalah multi-click window yang disetting pada 400 millisecond. Kami memberi jendela waktu ini bagi microcontroller untuk dapat mendeteksi apakah pengguna melakukan klik ganda. Batas waktu ini diatur sedemikian rupa agar alat tidak terasa lagging saat pengguna ingin berpindah mode. Dan akhirnya calibration hold yang disetting pada 3000 millisecond atau 3 detik. Kami menetapkan batas waktu ini di 3 detik agar dapat perintah reset kalibrasi tidak tertukar dengan perintah mute yang hanya butuh 1 klik. Suatu tantangan terbesar dari wearable device kami adalah anatomi tubuh setiap manusia yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kami merancang sistem kalibrasi mandiri yang sangat adaptif. Cukup dengan menahan tombol selama 3 detik saat pengguna dalam posisi berdiri atau duduk tegak yang ideal, sistem dapat secara otomatis mencatat dan menyimpan koordinat orientasi spasial baru sebagai nilai base pitch dan base roll. Dan inilah keunggulan utama alat kami saat di lapangan. Alat ini mampu untuk menyesuaikan titik nol biologis setiap individu tanpa harus memodifikasikan ulang baris kode utama yang ada di dalam ESP32. Setelah berhasil untuk mendapatkan titik nol dari kalibrasi, sistem mengawasi pergerakan pengguna berdasarkan parameter threshold sudut. Pada uji coba tahap awal, kami menggunakan batas toleransi dari 15 hingga 20 derajat. Namun hasil tersebut terasa kurang sensitif. Maka kami kemudian memperketat dan mengoptimalkan algoritmanya. Ambang batas diset pada 13 derajat untuk deviasi membungkuk atau pitch dan 18 derajat untuk kemiringan samping atau roll. Dengan parameter absolut ini, indikasi awal postur tubuh yang memburuk atau kyphosis dapat dicegah sedini mungkin sebelum menyebabkan rasa nyeri. Maka, sebagai instrumen peringatan aktif, pengguna memiliki kebebasan penuh dalam memilih mode aktuator berkat logika double-click toggle. Saat diuji, sistem dengan sukses mengalihkan tipe umpan balik secara instan. Jika pengguna sedang berada di rumah atau belajar mandiri, mereka bisa menggunakan mode passive buzzer di bagian punggung untuk peringatan suara yang tegas. Namun, jika pengguna sedang berada di tempat umum seperti perpustakaan ataupun kelas, 2 klik pada tombol akan mengalihkan sistem ke mode vibration motor di bagian dada. Modul ini memberikan peringatan haptik yang diskrit agar pengguna tetap sadar akan posturnya tanpa mengganggu orang lain di sekitarnya. Maka, sebagai proyek berbasis IoT juga, kami merancang pengumpulan rekam medis mini yang dikirimkan kepada cloud dan kemudian di-display di dalam Excel secara real time. Tantangannya adalah bahwa proses upload internet seringkali menyebabkan lag yang membekukan pembacaan sensor. Untuk dapat mengatasi ini, kami memanfaatkan arsitektur dual core pada ESP32 menggunakan sistem operasi FreeRTOS. Core 1, kami fokuskan murni untuk membaca sensor dari MPU 6050 secara intensif. Sementara fungsi untuk task upload, kami delegasikan untuk berjalan secara asinkron di background menggunakan Core 0. Menggunakan mekanisme XQSend, data seperti pitch, roll, dan total durasi bungkuk diamankan ke dalam antrian atau queue setelah sesi bungkuk selesai. Data tersebut kemudian dapat diformatkan menggunakan Arduino JSON dan dikirimkan ke dalam Google Apps Script melalui jalur HTTP POST agar bisa diakses langsung di Google Sheets oleh dokter maupun pengguna secara langsung. Demikian dari bagian tes. Terima kasih. Dari hasil produk kami pastinya terdapat beberapa evaluasi yang dapat kami ambil. Yang pertama adalah rentan muncul alarm palsu. Saat ini terdapat kelemahan karena sistem langsung menyalakan aktuator seketika pada milidetik saat parameter sudut 13 derajat terlewati. Hal ini rentan memicu alarm palsu saat pengguna menundukkan tubuh dengan cepat, misalnya saat memungut barang yang jatuh. Yang kedua adalah penyajian data yang kurang ramah bagi orang awam. Data riwayat postur tubuh yang direkam dan dikirimkan ke Google Sheets disajikan murni dalam bentuk deretan angka yang memanjang ke bawah secara kaku. Format ini dinilai sangat sulit dibaca, diinterpretasi, dan tidak ramah bagi orang tua atau orang awam karena tidak adanya visualisasi atau grafik yang intuitif. Yang ketiga, ada beban yang mengganjal.
Penggunaan komponen perangkat keras seperti baterai kotak 9 volt dan breadboard kaku melahirkan beban mekanis yang mengganjal pada ruas tulang belakang dan area dada depan pengguna. Penempatan sirkuit dan microcontroller yang menanjal di bagian punggung membuat pengguna sama sekali tidak bisa bersandar pada kursi dengan rileks. Kenapa? Karena terdapat ketakutan yang signifikan bahwa tekanan fisik saat bersandar akan merusak atau mematahkan komponen perangkat keras tersebut. Kemudian kelima adalah kurangnya estetika produk. Jajaran kabel jumper, papan sirkuit, dan baterai yang tertempel secara terbuka membuat estetika produk kurang rapi dan rentan. Hal ini memicu kecemasan yang membuat pengguna tidak berani bergerak secara sangat aktif atau bebas karena takut komponen akan terlepas atau kabel akan tercabut. Dan yang keenam adalah ketika dihidupkan lama akan timbul rasa panas. Ketika perangkat dihidupkan untuk durasi yang terlalu lama, timbul rasa panas yang diakibatkan oleh operasional komponen elektrikal, terutama modul SP32 dan sistem suplai daya baterai. Mengingat perangkat ini bersentuhan langsung dengan pakaian pengguna, rambatan panas tersebut lambat laun akan sangat mengurangi kenyamanan selama pemakaian jangka panjang. Dan yang terakhir adalah baterai yang kurang tahan lama. Hal ini disebabkan karena konsumsi arus yang terlalu tinggi, sebesar 100-240 mA karena modul Wi-Fi yang aktif secara terus-menerus untuk pengiriman data ke cloud. Fitur Deep Sleep pada ESP32 tidak bisa diterapkan karena sensor wajib dibaca setiap 100 milisecond yang membuat baterai cepat habis dan membatasi mobilitas alat. Berdasarkan evaluasi-evaluasi yang telah didapatkan ide-ide pengembangan lanjutan dari proyek pengembangan produk ini. Yang pertama adalah pembuatan website visualisasi data. Ini untuk mengatasi masalah penyajian data Google Sheets yang kaku dan sulit dipahami orang awam, yang akan difokuskan pada pembuatan website atau dashboard visual. Sistem ini akan menarik data langsung dari spreadsheet menggunakan API dan menerjemahkannya ke dalam grafik yang ramah pengguna, seperti grafik batang, frekuensi postur per hari, persentase peningkatan postur, dan indikator visual status kelengkungan tulang belakang. Kemudian, pengembangan yang kedua adalah casing pelindung khusus untuk komponen, di mana ini untuk mengatasi masalah estetika dan keamanan fisik perangkat. Pengembangan selanjutnya itu kita akan berfokus pada pembuatan casing pelindung khusus seperti pada gambar di samping ini. Nantinya seluruh komponen elektrikal akan dimasukkan secara terpadu ke dalam casing tersebut sehingga tampilan rompi menjadi lebih rapi dan memiliki estetika yang bagus. Dengan adanya pelindung mekanis yang kokoh ini, pengguna tidak perlu lagi merasa cemas untuk bergerak secara leluasa dan aktif karena terbebas dari risiko kabel tercabut atau komponen yang terlepas. Selain itu, pelindung eksterior ini juga berfungsi sebagai pengamanan sehingga pengguna bisa dengan rileks bersandar pada kursi tanpa khawatir merusak sirkuit di bagian punggung. Untuk memastikan kenyamanan pemakaian dalam durasi yang panjang, rangkaian casing ini juga akan dilengkapi dengan sistem ventilasi udara dan kipas terintegrasi agar sirkulasi berjalan optimal dan suhu perangkat tetap dingin. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tata kata dan terima kasih.